Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Jatmika Nur Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta kepada seluruh teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Regina Nadia Salma, Aura Vitalia Samantri, Billy Farid Rahman, dan Noval Abdillah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami yang berjudul Dampak Work-Life Balance terhadap Produktivitas Karyawan di Perusahaan Multinasional. Artikel ini membahas cara keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat memengaruhi produktivitas karyawan, khususnya dalam konteks perusahaan multinasional yang menuntut fleksibilitas dan kinerja tinggi. Kami harap melalui presentasi ini kami dapat menyampaikan isi artikel dengan jelas dan memberi pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk membuka pembahasan, saya akan menjelaskan pendahuluan dari artikel ini. Pertama, dari sisi latar belakang. Work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi saat ini menjadi isu utama, terutama di perusahaan multinasional. Tuntutan globalisasi dan digitalisasi membuat beban kerja meningkat dan waktu pribadi terpangkas. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas dan meningkatkan stres. Maka dari itu, isu ini sangat relevan untuk dikaji. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana work-life balance memengaruhi produktivitas karyawan, khususnya dalam perusahaan multinasional. Kami juga menyoroti elemen-elemen penting seperti fleksibilitas jam kerja, kerja jarak jauh, dan dukungan organisasi. Lalu dari sisi tujuan, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Pengaruh work-life balance terhadap produktivitas karyawan. 2. Faktor work-life balance apa saja yang paling berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan produktivitas. Dan yang terakhir, metode yang kami gunakan adalah studi literatur. Kami mengkaji berbagai jurnal dan penelitian yang terdahulu juga relevan, seperti karya Greenhouse dan Allen tahun 2011, HR dan kawan-kawan tahun 2014, dan Kelly dan kawan-kawan 2020. Dengan landasan ini, kita bisa memahami bagaimana teori dan data yang sudah ada membentuk dasar analisis yang lebih mendalam nantinya. Perkenalkan, saya Aura Vitalia Samantri. Di sini saya akan menyampaikan bab 2 mengenai kajian pustaka. Di bagian ini saya akan membahas dua variabel utama dalam artikel ini, yaitu yang pertama ada work-life balance sebagai variabel X dan juga ada produktivitas karyawan sebagai variabel Y, serta hubungan antara kedua variabel tersebut. Yang pertama, work-life balance menurut skema Holm pada tahun 2016 adalah kemampuan individu untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu juga ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Clark pada tahun 2000, ia menekankan pentingnya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar individu bisa menjalani dua peran secara seimbang. Dengan kata lain, work-life balance adalah bentuk manajemen diri agar seseorang tetap sehat secara mental, sosial, dan juga produktif dalam kedua ranah hidupnya. Lalu juga yang kedua ada produktivitas karyawan sebagai variabel Y. Di sini juga ada penelitian menurut Sinungan pada tahun 2014 diartikan sebagai perbandingan antara hasil kerja dengan sumber daya yang digunakannya. Artinya produktivitas bukan hanya soal kecepatan bekerja, melainkan juga efisiensi dan kualitas. Sementara ada penelitian dari Hasibuan pada tahun 2016 mengartikan produktivitas sebagai ukuran efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah. Artinya produktivitas bukan hanya soal kerja keras tapi juga kerja cerdas. Lalu ketiga, hubungan antara kedua variabel tersebut telah juga dibuktikan oleh beberapa penelitian, misalnya dari penelitian Ginting pada tahun 2022 menunjukkan adanya hubungan positif antara work-life balance dan produktivitas karyawan milenial. Lalu juga ada penelitian dari Fadil dan kawan-kawan pada tahun 2024 serta Fauzia dan kawan-kawan pada tahun 2024 juga membuktikan bahwa fleksibilitas kerja dan keseimbangan hidup meningkatkan loyalitas dan kinerja pegawai bahkan dalam sektor pemerintahan. Dengan pemahaman ini kita dapat melihat bahwa work-life balance ini bukan sekedar isu personal, tapi juga faktor strategis dalam manajemen kinerja organisasi. Dan juga kajian pustaka ini
menjadi fondasi utama dalam memahami urgensi dan dampak strategis dari work-life balance di dunia kerja yang modern. Perkenalkan, saya Billy Farid Rahman akan menyampaikan bab 3, yaitu analisis, yang menjadi bagian inti dari artikel kami. Poin 3.1, pengaruh work-life balance terhadap produktivitas. Pertama, mengenai pengaruh work-life balance terhadap produktivitas, berdasarkan kajian literatur, work-life balance terbukti memberikan dampak langsung terhadap kinerja karyawan. Ketika seseorang mampu menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, maka ia cenderung lebih fokus, lebih sehat secara mental, serta memiliki motivasi yang stabil dalam bekerja. Berdasarkan penelitian oleh Haas dan kawan-kawan di tahun 2014 dan Kelly di tahun 2020 mendukung hal ini. Mereka menyatakan bahwa fleksibilitas kerja seperti WFH dan jam kerja yang dapat diatur sendiri dapat meningkatkan kinerja dan keterlibatan karyawan. Sebaliknya, ketidakseimbangan dapat menyebabkan stres berkepanjangan. Penelitian oleh Kosek dan kawan-kawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa tekanan kerja lebih menurunkan kualitas kerja dan meningkatkan absensi. Selanjutnya, poin 3.2, faktor work-life balance yang paling berkontribusi. Kedua, berdasarkan hasil literatur, kami menemukan 5 faktor utama work-life balance yang paling mempengaruhi produktivitas. 1. Fleksibilitas kerja, yang memberikan karyawan kontrol atas waktu dan cara mereka menyelesaikan pekerjaan. 2. Dukungan organisasi, misalnya melalui fasilitas konseling, program kesejahteraan, atau lingkungan kerja yang suportif. Ketiga, budaya kerja sehat, yaitu perusahaan yang menekankan hasil kerja dan kolaborasi daripada durasi kerja atau jam lembur. 4. Manajemen beban kerja yang realistis dan tidak membebani karyawan secara berlebihan. 5. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem kerja daring, aplikasi kolaboratif, dan komunitas digital yang memudahkan kerja di mana saja. Kelima faktor ini bukan hanya membantu menjaga keseimbangan hidup karyawan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam membentuk strategi manajemen sumber daya manusia dan perusahaan multinasional. Dengan memahami hal ini, perusahaan dapat menciptakan kebijakan kerja yang lebih adaptif, efisien, dan juga mendukung kesejahteraan karyawan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naufal Abdillah akan menyampaikan bab 4, yaitu penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran dari artikel yang telah kami bahas. Simpulan yang pertama, work-life balance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan, terutama di perusahaan multinasional. Simpulan yang kedua, faktor-faktor seperti fleksibilitas kerja, dukungan organisasi, budaya kerja sehat, manajemen beban kerja, dan teknologi terbukti mendukung peningkatan produktivitas. Saran dari kami menyarankan agar perusahaan multinasional tidak hanya menerapkan kebijakan work-life balance secara umum, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan budaya kerja di setiap negara, karena keberagaman budaya akan mempengaruhi cara pandang dan ekspektasi karyawan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual agar kebijakan work-life balance bisa diterapkan dengan lebih efektif di seluruh cabang perusahaan, baik secara lokal maupun global. Terakhir, referensi yang kami gunakan terdiri dari jurnal-jurnal internasional dan nasional yang kredibel, seperti yang bisa kalian baca dari salindia tersebut. Demikian pemaparan dari kami mengenai artikel dampak work-life balance terhadap produktivitas karyawan di perusahaan multinasional. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jadmika Nurhadi yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran selama proses penulisan artikel ini. Terima kasih karena sudah mengajarkan kami bagaimana menyusun artikel ilmiah dengan cara yang mudah dipahami, memberi kami banyak kesempatan untuk memperbaiki kekurangan, bahkan turut membantu memberikan masukan langsung dalam perbaikan. Bimbingan dan kesediaan Bapak untuk mendampingi kami selama proses ini sungguh sangat kami hargai dan menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.